Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya di sini akan menyampaikan materi dari mata kuliah pengantar administrasi publik. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk langsung pada materinya. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan: pengertian administrasi, fungsi dan prinsip-prinsip administrasi, dimensi-dimensi administrasi. Baik, materi pertama, apa itu administrasi? Arti sempit dari administrasi adalah kegiatan ketatausahaan, yaitu mengatur, mengurus, mengelola, proses, catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan. Arti luasnya, keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut administrasi menurut para ahli. Adapun administrasi yang menurut para ahli adalah 1. Herbert A. Simon dan Dwight Waldo. Herbert A. Simon 1992 mengartikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 2. Deliange 1980 serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun 3 muatan dari administrasi. 1. Sebagai seni, sebuah proses yang hanya diketahui permulaannya saja sedangkan akhirnya tidak diketahui. Maksudnya seperti ketika orang melakukan administrasi, pasti orang melakukan serangkaian kegiatan, tapi mereka mempunyai tujuan. Tapi tujuan tersebut kita tidak mengetahui akhir dari tujuan tersebut kapan. Seperti itu. 2. Mengandung unsur-unsur tertentu, yakni adanya 2 manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan untuk pelaksanaan tugas, termasuk di dalamnya waktu, tempat, materi, dan unsur lainnya. 3. Sebagai proses kerjasama yang telah ada sejak manusia ada. Ini contohnya nomor 3 ini seperti pertama kalinya manusia Goa menemukan api, karena mereka melakukan kerjasama untuk menemukan api tersebut. Baik, adapun unsur-unsur administrasi. 1. 2 orang atau lebih. Administrasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih karena tidak mungkin administrasi dilakukan oleh 1 orang saja. Karena di dalam administrasi dibutuhkan kerjasama atau kekompakan dari setiap orang untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Tujuan. Jika administrasi tanpa tujuan, maka administrasi tersebut tidak akan ada. 3. Tugas yang hendak dilaksanakan. Walaupun ada tujuan dalam administrasi, jika tidak ada tugas, maka tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai. Sarana dan prasarana tertentu. Jika sarana dan prasarana tertentu yang atau peralatan-peralatan tertentu yang digunakan untuk proses administrasi adalah standar saja, maka standar tersebut akan tetap berjalan tetapi tidak terlalu efisien. Jika peralatan yang digunakan itu peralatan-peralatan yang di atas standar, maka administrasi tersebut akan lebih efisien dan lebih cepat, lebih tercapai tujuannya. Baik, kita akan masuk pada materi kedua, fungsi dan prinsip administrasi. Adapun fungsi dan prinsip administrasi adalah 1. Rutin, pikiran minimal mencakup pengertiban dan pengandaan. Biasanya fungsi ini dilaksanakan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi sehari-hari. 2. Teknis, membutuhkan pendapat, keputusan dan keterampilan perkantoran yang memadai seperti bisa menggunakan beberapa program aplikasi komputer. Biasanya ini dilakukan oleh staf administrasi yang bergabung dalam Departemen Teknologi Informasi. 3. Analisis, membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif diserta kemampuan untuk mengambil keputusan seperti dan menganalisis laporan dan membuat keputusan pembeli. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh seorang manajer yang bertanggung jawab mensupport keputusan yang akan dibuat oleh atasannya. Baik, 4. Interpersonal, penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain seperti mengkoordinasikan tim proyek. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh staf administrasi sebagai jenjang karir
sebelum naik menjadi manajer pada suatu organisasi. 5. Manajerial membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian seperti pembuatan anggaran dan pengevaluasian karyawan. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh staf setingkat manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan produser administrasi. Baik, selanjutnya adalah fungsi administrasi. Fungsi administrasi. Selanjutnya prinsip-prinsip administrasi. Adapun prinsipnya yaitu 1. Hierarki, perataan yang tepat terhadap keterampilan pegawai, pemberian penghargaan terhadap pegawai, dan penempatan kewenangan dalam organisasi. Maksud dari pemberian penghargaan terhadap pegawai adalah agar pegawai tersebut tidak merasa jenuh atau tetap efisien dalam kerjanya jika diberi penghargaan tersebut. 2. Kesatuan komando, pentingnya mengaktivitas komunikasi dan mereduksi instruksi yang disampaikan atasan kepada bawahannya. Ini maksudnya seperti pentingnya atasan memberikan instruksi yang tepat kepada bawahannya agar bawahannya tersebut dapat mengerjakan tugasnya secara efisien. 3. Spesialis fungsional, menyediakan pelayanan publik dan barang publik yang berkualitas bagi masyarakat. Ini jika pelayanan dari administrasi tersebut buruk, maka masyarakat mengatakan bahwa jelek sekali itu pelayanannya di sana, barangnya juga tidak bagus, maka administrasi tersebut akan terhambat karena kurangnya feedback dari orang-orang luar. 4. Rentang kendali, sebaiknya seorang atasan memiliki jumlah bawahan yang tidak terlalu banyak sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap bawahan dapat berjalan efektif. Ini seperti seorang di dalam organisasi, bawahan tersebut tidak boleh harus melebihi dari batas kapasitas yang telah ditentukan karena pemimpin akan sulit mengatur dan mengendalikan bawahan-bawahan tersebut. 5. Desain organisasi rasional, berdasarkan pada pertimbangan rasional seperti tujuan klien yang dilayani, tempat, proses, dan tujuan pelayanan. Hal tersebut seperti desain tersebut harus didasarkan pada tujuan dari apa yang ingin hendak dicapai klien dilayani, apa yang diinginkan klien, tempat di mana tempat tersebut, proses dan tujuan pelayanan, apa saja proses dan tujuan pelayanan tersebut. Baik, kita akan masuk pada materi ketiga, dimensi-dimensi administrasi. Adapun dimensi-dimensi strategis terbagi menjadi 6 bagian menurut Keban 2004 sebagai berikut. Baik, 1. Dimensi kebijakan. Kebijakan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sikap atau perilaku seseorang pejabat pemerintah, kelompok ataupun lembaga pemerintah atau sejumlah orang di dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Richard Ross dalam Winarno 2011 menyatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian akibat yang sedikit banyak berkorelasi disertai dengan akibat-akibat bagi orang-orang yang berkaitan dengan suatu keputusan tersendiri. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa di dalam kebijakan ada beberapa aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, perumusan kebijakan, sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai dengan evaluasi kebijakan. Di dalam proses kebijakan ini hendaknya melibatkan beberapa pihak, misalnya para pengambil keputusan, kelompok-kelompok kepentingan, dan pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten dengan kebijakan yang akan diambil. Baiklah, selanjutnya dimensi manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno. Manajemen yang memiliki arti seni, melaksanakan dan mengatur. George R. Terry dalam Ismail Hari Nugroho dan kawan-kawan 2022 menyatakan bahwa manajemen merupakan proses yang berbeda yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya. Sementara itu, McGison, Morley, dan Pietri dalam Hendrayadi dan kawan-kawan 2022 menyatakan bahwa manajemen merupakan kegiatan yang terkait dengan pemakaian SDM, sumber daya manusia, keuangan, dan fisik dalam rangka penyampaian tujuan organisasi.
dengan mulai fungsi planning, organizing, leading, dan controlling. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya manajemen dalam administrasi publik memiliki hubungan yang erat, karena manajemen merupakan salah satu unsur dan inti dari administrasi. Karena manajemen bersifat operasional dalam mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan pencapaian tujuan. Baiklah, selanjutnya dimensi organisasi. James David Monnet dalam Henry dan kawan-kawan menyatakan bahwa organisasi merupakan bentuk dari perkumpulan orang-orang dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Orang-orang yang ada dalam organisasi tertentu membutuhkan figur seorang pemimpin yang berperan untuk menggerakkan dan mengkoordinir mereka dalam menjalankan aktivitas-aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan organisasi tentu tidak terlepas dari bagaimana cara membuat desain atau struktur organisasi. Hal ini dikarenakan akan berkaitan erat dengan fungsi dari organisasi tersebut. Dengan terbentuknya desain atau struktur organisasi yang jelas, maka akan ada tujuan yang jelas, pembagian tugas yang jelas, apa tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi, kepada siapa mereka bertanggung jawab, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, adanya hierarki dan garis kekuasaan, adanya koordinasi, pengawasan dan pengendalian dan organisasi, adanya zaman keamanan dalam organisasi, adanya pola kepemimpinan yang baik, serta dengan tidak lupa membagi peraturan sebagai bagian dari pedoman kerja bagi anggota organisasi. Baik, selanjutnya dimensi etika. Berdasarkan etimologis, etika yang berasal dari kata etikos, bahasa Yunani kuno yang memiliki arti timbul dari kebiasaan. Wahyudi Kumorotomo dalam Henryadai 2011 menyatakan bahwa etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang memiliki arti kebiasaan atau watak atau adat istiadat. Dari asal-usul kata ini menunjukkan bahwa etika merupakan ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Henryadai 2011. Etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan modal bagi administrator publik dan melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Henry 2011-21. Pentingnya etika dalam administrasi publik ini diharapkan akan dapat memberikan contoh yang baik, dikarenakan setiap orang pada dasarnya memiliki kesadaran masing-masing, namun seringkali tidak menerapkannya dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari. Aturan-aturan atau standar etika ini tentunya berkaitan dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat, dan kemudian disandingkan dengan gagasan administrasi publik tentang efisiensi, ketertiban, kemanfaatan, produktivitas, sehingga dapat menjawab etika dalam penerapannya. Baik, selanjutnya dimensi lingkungan. Istilah lingkungan sudah terlalu sering kita dengar, namun belum tentu orang tertentu memahami pengertian lingkungan tersebut. Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 1994, halaman 595 sampai 596, lingkungan diartikan sebagai sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang terdapat di dalamnya yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Setiap organisasi pada dasarnya akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap negara memiliki lingkungan yang berbeda. Demikian pula halnya dengan Indonesia, karena Indonesia memiliki lingkungan yang variatif. Oleh karena lingkungan Indonesia yang variatif ini, maka sistem, strategi, proses yang telah sukses diterapkan ini di negara-negara maju jangan sampai dipaksakan untuk diterapkan di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Baik, selanjutnya dimensi kerja.
Kinerja yang berasal dari bahasa Inggris performance memiliki arti prestasi kerja, penyampaian kerja, dan pelaksanaan kerja menurut Gibson, Ivan Ceviv, dan Donnelly. Dalam Amis Agus Hendraya 31 2012, kinerja adalah tingkatan keberhasilan pada pelaksanaan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam dimensi kinerja sangat dibutuhkan adanya kemampuan, motivasi, dan peluang yang saling berinteraksi. Kemampuan atau ability adalah kemampuan untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pemanfaatan sumber daya dan teknologi secara efektif dan efisiensi guna mencapai hasil yang optimal. Motivasi atau motivation adalah kegiatan dan kesungguhan seorang pegawai untuk dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik, dan disiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Peluang atau opportunity adalah kesempatan yang dimiliki pegawai secara individual dalam pengerjaan, pemanfaatan waktu, dan peluang untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Baik, adapun kesimpulan dari materi tersebut, administrasi adalah proses kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang melibatkan sejumlah individu, tugas yang harus dilaksanakan, dan sarana atau persoalan tertentu. Dalam pelaksanaannya, administrasi mencakup berbagai dimensi, seperti kebijakan yang berkaitan dengan keputusan dan dampaknya, manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta organisasi yang membutuhkan struktur dan koordinasi yang baik. Selain itu, etika administrasi menekankan pentingnya moral dalam pengelolaan, sementara lingkungan kerja dan kinerja mengacu pada faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi efektivitas dan pencapaian tujuan. Dengan berbagai dimensi ini, administrasi berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efisiensi, efektif, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Itu adalah materi yang telah saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.